Lanjut dari video sebelumnya, teman-teman pernah mendengar nggak istilah pertukaran informasi pajak antar negara? Nah, ini adalah hal yang nyata ya, dan bukan lagi konspirasi dan sebagainya. Dan di Indonesia sudah resmi menjalankannya lewat aturan Per 10 PJ 2025. Tujuannya apa? Supaya negara itu bisa tahu apakah ada orang atau perusahaan yang menyembunyikan penghasilan atau aset di luar negeri. Yang tujuannya adalah untuk apa? Untuk penghindaran pajak. Jadi sebenarnya ada 3 cara informasi pajak bisa dibagikan antar negara nih ya. Jadi yang pertama itu adalah yang berdasarkan permintaan ya yang kita kenal dengan LOIR. Bayangkan DJP curiga seseorang punya rekening rahasia di luar negeri. Mereka, yaitu DJP, bisa kirim surat ke negara mitra, minta data-data, contohnya seperti nama dan kepemilikan aset, laporan keuangan, data akuntansi, data rekening bank, dokumen pajak, dan juga info lainnya. Contohnya gimana? Yaitu DJP minta data deh rekening WNI di Singapura karena ada dugaan penghindaran pajak. Nah, cara yang kedua, metode yang kedua disebut dengan secara spontan. Nah, di sini adalah kalau DJP menemukan transaksi mencurigakan nih antara perusahaan Indonesia dan luar negeri. Mereka bisa langsung tuh kirim informasi ke negara mitra tanpa diminta gitu ya. Data yang bisa dikirim tuh apa? Transaksi antar wajib pajak, peraturan pajak yang baru ataupun mungkin berubah, informasi lain yang bisa bantu negara mitra menindak pelanggaran. Contohnya gimana? Ada transfer besar ke perusahaan Belanda yang terlihat seperti manipulasi harga. DJP langsung tuh kirim informasi ke Belanda, menanyakan kebenaran dari transaksi itu. Kemudian cara yang ketiga yaitu secara otomatis, teman-teman. Nah, ini adalah sistem yang rutin. Setiap tahun, data keuangan lintas negara dikirim secara berkala. Apa sih yang dikirim? Salah satunya contohnya informasi pemotongan pajak atas penghasilan lintas negara, informasi perpajakan lainnya termasuk data rekening, bunga, dividen, dan lainnya. Contohnya gimana? Bank Indonesia melaporkan data rekening milik warga Australia ke DJP yang di sananya. Lalu DJP kirim ke otoritas pajak Australia. Semua data ini dijaga kerahasiaannya tentunya, tapi dampaknya begitu besar. Bisa jadi dasar pemeriksaan, penegakan hukum, bahkan penerbitan tagihan pajak baru, meski kasusnya sudah diputus pengadilan. Jadi, kalau siapapun yang punya bisnis, investasi, atau rekening di luar negeri, pastikan saja semuanya tercatat dan dilaporkan dengan benar. Karena sekarang, negara tahu lebih banyak dari yang kamu kira.